Hal pertama yang dilakukan wanita itu setelah menjadi cantik adalah membungkus dirinya seperti bacang untuk menutupi fakta bahwa dia sudah berubah menjadi cantik. Akibatnya, keluarganya benar-benar mengira gadis itu masih jelek sampai tidak berani menemui orang. Kakak laki-lakinya tidak hanya menghinanya habis-habisan dan memaki dia jelek, bahkan kakak perempuannya berencana merebut beberapa suaminya. Saat ini, Sentang sedang mengamati betina yang berjalan di depannya. Kakak perempuan nominalnya ini juga adalah pelaku utama yang hampir menghancurkan reputasinya setahun lalu. Di saat yang sama, Senli juga sangat puas melihat beberapa suami di belakang Sentang. Satu-satunya yang disayangkan adalah mereka menikah dengan Sentang si jelek itu. Dia menatap Sentang dengan tatapan dingin, melihat Sentang membungkus dirinya begitu rapat sampai lengan pun tidak berani diperlihatkan. Dia bisa membayangkan betapa jeleknya Sentang sekarang. Pasti jelek, gemuk, dan menjijikkan sampai tidak berani bertemu orang. Senli makin merasa puas dengan pemikiran itu. Hari ini dia sengaja menyuruh pelayan menempatkan Sentang dan rombongannya di halaman tempat tinggal budak ini. Karena hanya dengan begitu dia bisa mengambil kesempatan untuk mencari simpati di depan para suami ini. Senli melangkah maju dengan anggun dan memarahi pelayan itu. Pangeran Laide dan yang lainnya adalah bangsawan kekaisaran, bagaimana kalian bisa mengatur tempat tinggal yang menakutkan seperti ini untuk mereka? Benar-benar tidak pantas. Sambil berkata begitu dia menatap Laide dan yang lainnya, suaranya lembut. Ini kelalaian saya sampai membiarkan tamu menerima perlakuan buruk seperti ini. Saya akan segera mengatur tempat tinggal baru untuk kalian. Sentang tidak tahan untuk tidak mencibir dalam hati. Pemeran utama wanita ini benar-benar pintar bermain sandiwara. Dia tidak percaya pelayan-pelayan ini berani memperlakukan mereka buruk tanpa ada instruksi dari atas. Tiba-tiba terdengar tawa dingin yang tajam di telinga. Ganti tempat tinggal, menurutku tidak perlu. Senli menatap Pangeran Duyung yang mulia itu, senyumnya sedikit tertahan. Apa maksud Pangeran Laide? Cara negara kalian menjamu tamu, pangeran ini sudah merasakannya. Istana sekecil dan seburuk ini bahkan tidak bisa menyediakan kamar yang layak, jadi tidak perlu menyusahkan Tuan Putri. Kami punya tempat istirahat sendiri. Setelah berkata begitu, Laide bahkan tidak melihat ke arah Senli lagi, menarik Sentang dan melangkah lebar meninggalkan istana. Suami rubah ekor 9, Senli, suami, menatap Senli, putri, dengan tatapan penuh arti lalu berbalik pergi. Suami macan hitam, Xiao Jing, mengikuti di belakang, aura di seluruh tubuhnya begitu tajam dan dominan sampai tidak ada yang berani mendekat. Suami elang, Lu Xiao, ekspresinya tetap datar tidak terbaca, tapi saat melewati Senli, dia menatap putri asli itu dengan sedikit kewaspadaan. Senli, putri tertegun, wajahnya pucat pasi. Kenapa ini berbeda dari bayangannya? Dia sengaja membuat jebakan hari ini untuk menaikkan tingkat kesukaan, tapi sepertinya malah jadi bumerang. Tapi tidak masalah, karena dia tahu menurut plot aslinya, para suami ini begitu melihat wajahnya yang cantik tiada taraf pasti akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tunggu saja saat upacara pelantikan nanti, begitu dia melepas cadarnya, para suami ini pasti akan tunduk padanya. Di sisi lain, setelah semua orang meninggalkan istana, Sentang melepas jaket tebal dan maskernya. Saat itu Lu Xiao menerima pesan dari keluarganya, jadi dia memberitahu Sentang bahwa dia harus pulang dulu sebentar. Sedangkan Laide menyewa hotel manor paling mahal di kota kerajaan. Sentang menatap tagihan dengan angka 0 yang tak terhitung jumlahnya, menatap Laide dengan kaget. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Laide bersandar malas di sofa, tangan putih pucatnya yang ramping menggoyang-goyangkan gelas anggur merah, matanya agak bersalah. Kau jangan pedulikan itu, yang penting aku yang bayar, kau tinggal saja dengan tenang. Sudut mulut Sentang berkedut. Melihat sikapnya yang begitu tenang, ikan ini pasti melakukan sesuatu yang melanggar batas moral saat menikah dengannya dulu.
Ding, mengeluarkan misi realitas untuk tuan rumah. Silakan sentuh ekor duyung Laide malam ini. Hadiah, sekilas mempesona. Sudut mulut Sentang berkedut, malas mengomentari sistem semacam ini. Tapi hadiahnya cukup menarik. Sekilas mempesona, apa itu? Buff pesona sekali pakai. Saat Anda menggunakannya, gerakan dan ekspresi Anda akan sempurna seperti lukisan. Semua orang yang melihat Anda akan mengabaikan kekurangan Anda sesaat dan merasakan kesukaan yang kuat. Efek maksimal berlangsung selama 5 menit. Jangkauan efek bisa mencakup hingga ribuan orang. Hati Sentang gembira, ini sangat cocok digunakan untuk merusak upacara pelantikan Senli. Tapi bagaimana caranya dia bisa menyentuh ekor duyung? Kalau dia langsung bilang, anak manis, keluarkan ekormu biar nona ini pegang sebentar, kemungkinan pangeran sombong itu akan mengibaskan ekornya untuk melemparnya pergi. Sentang galau sampai larut malam, bolak-balik di tempat tidur. Melihat batas waktu misi makin dekat, dia memberanikan diri pergi ke kamar Laide. Namun belum sempat mengetuk pintu, dia mendengar suara desahan tertahan pemuda itu dari dalam. Saat itu Sentang baru ingat masa Estrus Laide belum lewat. Tidak disangka malam ini dia menemuinya lagi. Padahal jelas-jelas bisa minta penenangan mental untuk meredakannya, tapi ikan ini lebih memilih menahannya sendiri daripada memanggilnya. Pasti karena meremehkannya. Tiba-tiba Sentang merasa misi ini agak mustahil. Saat dia berbalik hendak pergi, dari dalam terdengar suara dingin dan serak. Siapa di luar? Tamat, ketahuan. Hati Sentang mencelos. Pergi salah, tidak pergi juga salah. Setelah berpikir sejenak dia terpaksa menjawab. Ini aku, Sentang. Aku dengar suara dari sini jadi datang melihat. Perlu aku masuk membantu? Di dalam hening sejenak, sesaat kemudian suara berat Laide terdengar seolah menahan dorongan tertentu. Masuklah. Sentang mengumpulkan keberanian mendorong pintu masuk. Begitu sampai di kamar mandi, dia kaget setengah mati. Keran air terus menyala, bathtub sudah penuh sejak tadi, lantai penuh air. Laide berbaring di bathtub, alisnya berkerut rapat, kondisinya terlihat sangat buruk. Sentang menenangkan diri. Apa kau mengalami gangguan mental? Bagaimana kalau aku bantu melakukan penenangan mental? Mungkin dengan begitu kau akan lebih nyaman. Sentang mengira Laide akan berdebat dulu dengannya, tapi tidak disangka Laide hanya meliriknya sekilas lalu berkata, baik. Sentang juga tidak menyangka dia setuju semudah itu. Segera dia melangkah maju, takut ikan duyung ini berubah pikiran detik berikutnya. Aku ingat efek penenangan lebih baik dalam wujud hewan. Bagaimana kalau kau berubah ke wujud duyung? Laide menatapnya lekat-lekat sejenak, lalu perlahan mengangguk. Detik berikutnya, bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ekor ikan biru tua yang panjang dan indah. Rambut keriting warna linennya perlahan berubah menjadi pirang pucat, mata birunya juga berubah menjadi biru ungu. Benar-benar indah sampai membuat orang tidak rela berkedip. Sentang terpukau sampai menahan napas, tertegun sesaat. Itu, bolehkah aku menyentuh ekor ikanmu? Tatapan Laide tajam seperti pisau, meliriknya dingin. Sentang buru-buru menjelaskan, kau juga tahu penenangan mental butuh sentuhan fisik, supaya efek pengobatannya lebih baik. Aku ini demi kebaikanmu. Laide menatapnya dingin tanpa bersuara. Dia pikir dia tidak melihat mata betina ini berbinar saat melihat ekornya. Tapi sekarang dia malas peduli. Kalau dia mau ambil kesempatan ya biarkan saja dia pegang. Toh dagingnya tidak akan berkurang. Mendapat persetujuan diam-diam, Sentang segera mengalirkan cahaya putih tipis dari telapak tangannya ke ekor ikan yang indah itu. Sampai suara sistem terdengar lagi di benaknya. Ding, selamat tuan rumah telah menyelesaikan misi realitas. Hadiah, sekilas mempesona. Hati Sentang gembira, baru saja mau menarik tangan dan pergi, ekor ikan itu tiba-tiba melilit pinggangnya, menariknya masuk ke dalam bathtub. Namun tepat saat suhu makin memanas, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Xiao Tang, kau ada di dalam.
Tubuh Sen Tang seketika kaku. "Sen Li, kenapa kau datang?" Detik berikutnya terdengar suara interogasi pria yang dingin dan galak. "Sen Tang, bukannya kau bilang hari ini mengantuk mau istirahat lebih awal?" Berani-beraninya diam-diam menyelinap ke kamar ikan bau ini. Macan bau juga datang. 3 suami berkumpul di satu tempat. Apa ini? Medan pertempuran tingkat dewa. Xiao Jing mendengar tidak ada suara dari dalam, dengan marah langsung mendobrak masuk. Sen Li, suami, tidak semarah Xiao Jing. Dia murni bosan dan datang menonton pertunjukan. Lai De mengumpat pelan, "Sialan." Dengan cepat dia menyimpan wujud hewannya, menoleh menatap dingin ke arah Xiao Jing dan Sen Li yang menerobos masuk. Tatapan itu seolah ingin membunuh orang. Melihat situasi gawat, Sen Tang dengan kesal mendorong Xiao Jing yang menghalangi jalan. "Aku mengantuk, kalian semua jangan ganggu aku malam ini." Sen Tang melontarkan kalimat itu lalu kabur kembali ke kamarnya sendiri. 3 pria itu terpaku saling pandang di tempat. Sen Li tersenyum menyipit melirik Xiao Jing. "Sudah kubilang jangan mendobrak masuk, sekarang Xiao Tang marah, tidak ada yang dapat untung." Xiao Jing meliriknya dingin, lalu menatap Lai De dengan provokatif. "Bukannya kau menghindari sapi gemuk itu? Jangan-jangan kau benar-benar jatuh cinta padanya ya?" Lai De berwajah muram tidak bicara, tangannya memadatkan pisau es dan menembakkannya ke dada Xiao Jing. Xiao Jing mengumpat, dengan sigap menghindar. Wajahnya gelap. "Mau berantem bilang saja." "Sudahlah, sudah malam jangan ganggu istirahat Xiao Tang. Kalau kalian mau berantem, keluar sana." Sen Li menengahi dengan lembut. Xiao Jing menatap berat ke arah kamar Sen Tang, toh orangnya juga sudah tidak ada, minatnya hilang. Dia melangkah lebar keluar kamar. Sen Li melemparkan 1 tabung obat ke Lai De. "Istirahatlah yang baik, benda ini bisa sementara membantumu menekan rasa sakit." Lai De mengangguk. Setelah melihat Sen Li pergi, dia tidak buru-buru menggunakan obat itu, melainkan meraba bibirnya dengan penuh pemikiran. Di sana sepertinya masih tertinggal sensasi sentuhan lembut itu. Di sisi lain, Sen Tang kembali ke kamar dengan jantung berdegup kencang seperti drum. Tidak menyangka Lai De, pria sombong itu, benar-benar menciumnya. Tapi Sen Tang tidak merasa Lai De benar-benar menyukainya. Dia menebak itu hanya pengaruh masa estrus yang membuatnya hilang akal. Siapa tahu setelah sadar dia malah akan marah karena malu. Keesokan paginya saat makan, Sen Tang sengaja atau tidak menghindari Lai De. Lai De menyadari keanehannya, wajah tampannya sedikit muram. Tapi teringat kejadian kemarin, dia juga tanpa sadar memalingkan muka. Sen Tang berinisiatif bicara, "Kejadian semalam aku tahu bukan keinginanmu. Kita lupakan saja, anggap tidak pernah terjadi." Ekspresi Lai De sedikit membeku, tatapannya berat menatap Sen Tang. "Kau bilang anggap tidak pernah terjadi." "Iya, aku tahu kau hanya tidak bisa mengendalikan diri karena masa estrus. Aku juga tidak akan memasukkannya ke hati." Mendengar itu, entah kenapa hati Lai De muncul rasa kesal. Dia tiba-tiba berdiri meninggalkan kursi, berkata dingin, "Bagus kalau kau tahu." Sen Tang melihatnya pergi bahkan sebelum menghabiskan makanannya, hatinya bingung. Perlu sampai semarah itu. Pria ini benar-benar keras kepala. Xiao Jing memaki pelan, "Kesurupan apa sih?" Setelah bicara dia mengambil sisa makanan Lai De dan memakannya. "Ini semua dibeli pakai uang, tidak boleh mubazir." Sen Li melihat arah kepergian Lai De, sudut bibirnya menyunggingkan senyum geli. Sen Tang tidak tahan bertanya pada sistem di benaknya. Semalam di pihak Lai De tidak mengurangi banyak tingkat kesukaan kan? "Tidak kok, bukan hanya tidak berkurang, malah naik drastis 30 poin. "Apa?" Wajah Sen Tang penuh keheranan. Dia belum pulih dari kejutan itu, sistem melemparkan kabar baik kedua. "Selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Lai De mencapai tahap suka. Memicu hadiah tambahan, sekilas mempesona, 1 set gaun yang sangat indah." Mendengar itu hati Sen Tang gembira. Buru-buru menghabiskan makan lalu kembali ke kamar.
Setelah mengeluarkan gaun dari tas sistem, dia terpukau. Ini adalah gaun model Putri Duyung berwarna biru tua yang sangat indah. Bagian bawah roknya penuh dengan berlian kecil, dari jauh terlihat seperti galaksi di langit malam. Dia makin melihat makin merasa familiar. Bukankah gaun Putri Duyung ini mirip ekor ikan laide? Benar, inspirasi desain baju ini berasal dari ekor ikan laide. Ini juga hadiah khusus karena tuan rumah menyelesaikan seri misi menaklukkan laide. Tuan rumah memakai gaun ini di upacara pelantikan pasti bisa membutakan mata anjing semua orang. Sentang menyimpan gaun itu, sudut bibirnya tersenyum. Dia tiba-tiba agak tidak sabar ingin berhadapan dengan pemeran utama wanita. Tunggu saja hari upacara pelantikan, lihat siapa yang sebenarnya akan memukau kekaisaran. Di sisi lain, di manor keluarga Lu Xiao sedang duduk di sofa. Kepala keluarga Lu Shen, di sebelahnya berkata santai, "Xiao, cepat ceraikan sampah itu. Aku sudah bicara dengan Putri Shenli, setelah cerai kau akan menikah ke pihak Putri Shenli. Dia sebentar lagi juga akan datang. Aku akan atur pertemuan kalian berdua." Namun belum selesai dia bicara, Lu Xiao tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara berat, "Maaf, aku sementara belum punya pikiran untuk bercerai." Lu Shen tidak menyangka akan ditolak. Dia tertegun sejenak. "Anak durhaka, coba kau bilang sekali lagi. Aku sangat puas dengan istriku yang sekarang. Dia sangat menarik, dia adalah istri yang bersedia kulayani." Selesai bicara dia malas berbasa-basi lagi, berubah menjadi wujud elang dan terbang meninggalkan tanah leluhur. Sedangkan Shenli Putri, yang sedang dalam perjalanan, begitu tahu Lu Xiao sudah pergi, dia menggertakkan gigi gerahamnya karena marah. Dalam benaknya dia bertanya pada sistem, "Kenapa ini berbeda dari plot yang kau katakan?" Sistem berkata malas, "Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu, kejadian tak terduga itu banyak. Siapa tahu hari ini Lu Xiao memang ada urusan lain. Tunggu saja pertemuan berikutnya." Shenli Putri, saat ini menjadi agak gelisah. Awalnya dia secara tidak sengaja memungut Sui Yingzu yang terluka parah di rawa kabut asam. Begitu bertemu dia langsung menggunakan pesona pada ular itu. Tapi siapa sangka Sui Yingzu langsung pingsan karena lukanya terlalu parah. Dan ular itu datang tak dijemput pulang tak diantar. Hari kedua setelah dipungut dia tidak pernah kelihatan lagi. Lalu, hari pertama Sentang datang ke istana di halaman rusak itu. Begitu bertemu dia menggunakan pesona lagi pada para suami itu. Tapi entah kenapa tidak hanya tidak berefek, malah jadi bumerang karena pelayan memaki laide. Kemudian hari ini dia berniat datang sendiri mencari Lu Xiao untuk menggunakan pesona lagi. Tidak disangka kali ini malah orangnya pun tidak ketemu. Berkali-kali gagal, Shenli Putri tiba-tiba punya firasat buruk. Dia sekarang agak tidak sabar menunggu 1 bulan lagi. Dia segera kembali ke istana menemui permaisuri dan memajukan upacara pelantikan menjadi 3 hari lagi. Dia bersumpah pasti akan membuat laide dan yang lain terpesona padanya di upacara itu, dan juga pasti akan membuat Sentang si jelek itu kehilangan muka di depan umum. Di sisi lain, Sentang setelah tahu upacara pelantikan dimajukan, malam itu juga dia meminum pil pembentuk tubuh. Segera terlihat tubuh Sentang dibungkus cahaya putih. Sekitar 1 jam kemudian cahaya putih itu menghilang. Ding, memperbarui halaman informasi pribadi tuan rumah untuk Anda. Tuan rumah, Sentang. Usia, 20. Penampilan, 85. Kecantikan bagaikan bunga dan bulan. Sosok, 120 jin, tubuh sempurna. Keahlian, kekuatan spiritual 15S, elemen tanah, teknik perisai tanah, teknik pemeliharaan, kekuatan penyembuhan tingkat dasar. Sentang teringat saat dia baru datang, sistem menilainya jelek seperti babi. Sekarang meningkat menjadi kecantikan bagaikan bunga dan bulan. Perjalanan ini sungguh tidak mudah. Tepat saat dia menghela napas, dari luar terdengar suara lembut Shenli, suami. "Xiao Tang, keluarlah sebentar, kita bicarakan hal besok."
Sentang baru mau buka pintu, tiba-tiba teringat sesuatu. Buru-buru dia memakai jaket tebal lagi dan masker. Hei, tidak boleh membiarkan pria-pria ini cuci mata terlalu awal. Dia ingin memukau sekumpulan pria ini habis-habisan di upacara pelantikan. Lihat apakah mereka masih akan berkorban untuk pemeran utama wanita seperti di plot asli. Xiao Jing melihatnya membungkus diri seperti mumi. Wajahnya tidak senang. Di rumah bukan di luar, cuma kita bertiga. Kau membungkus diri serapat ini buat apa? Kau peduli amat. Aku memang ingin membungkus diri. Saraf. Sudut bibir Xiao Jing berkedut, malas meladeninya. Tatapan Shen Li jatuh ke tubuh Sentang. Entah ilusi atau bukan, dia merasa bentuk tubuh di balik jubah itu sepertinya makin anggun. Mereka berdiskusi sebentar tentang rencana besok. Sentang menatap ketiga suaminya dan berpesan, tidak peduli besok terjadi apa, kalian jangan gegabah. Hari itu aku punya rencana sendiri. Laide mengangkat alis menatapnya, tidak banyak tanya. Toh upacara besok tidak ada hubungannya dengan dia malas ikut campur. Suara Xiao Jing berat, kami semua ada di bawah panggung. Kalau ada bahaya kami akan langsung maju. Shen Li tersenyum menyipit menatap Sentang, ekor rubah merahnya bergoyang pelan. Sentang bicara begitu, dia jadi merasa besok akan terjadi hal yang menarik. Keesokan harinya, upacara pelantikan digelar sesuai jadwal. Yang datang semua tokoh besar, bangsawan, dan utusan asing. Hanya untuk merayakan upacara pelantikan calon penguasa masa depan kekaisaran ini. Di tengah alunan musik yang merdu, tiba-tiba seseorang berteriak, "Tuan Putri tiba." Seluruh ruangan seketika gempar, tak terhitung pasang mata menatap sosok cantik yang muncul. Shen Li Putri, di tengah tatapan kagum dan memuja, mengenakan cadar, melangkah perlahan di atas karpet merah menuju panggung. Sementara itu, di sudut tersembunyi di tempat tinggi aula, seekor ular putih sedang melingkar, mengawasi pemandangan di bawah. Meskipun bisa melihat Sentang dan suami-suaminya sudah masuk, tapi Sentang menutupi seluruh tubuhnya rapat-rapat, bahkan wajahnya tidak terlihat. Sue Yingzu tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Tapi saat mendengar bisik-bisik orang banyak, pupil mata Sue Yingzu menjadi dingin. Orang ini siapa? Kenapa tertutup rapat begitu? Dia sepertinya mantan putri kekaisaran yang dicopot gelarnya, Sentang. Dia masih punya muka ikut upacara. Kudengar dia sekarang jadi gemuk dan jelek, wajahnya penuh jerawat. Pantas saja ditutupi pakai kain, kalau tidak mana berani dia keluar menemui orang. Orang-orang mengejek, semua menunggu melihat lelucon. Kaisar dan permaisuri melihat Sentang masuk dengan dandanan aneh juga berwajah gelap. Kaisar membentak dingin, "Hari ini upacara pelantikan kakakmu. Acara sepenting ini kau berpakaian seperti ini, macam apa itu? 2 hari lalu saya kena angin dingin, badan tidak enak. Dokter bilang tidak boleh kena angin." Wajah permaisuri tidak sabar. Kalau sakit ya istirahat di rumah, datang ke sini cari masalah apa? Permaisuri merasa sangat malu mendengar ejekan di bawah, rasanya ingin segera mengusir anak angkat ini. Shen Li Putri tersenyum, makin yakin Sentang jelek tak tertolong. Membayangkan wajah penuh jerawat jelek itu nanti dilihat orang, dia tidak sabar ingin tertawa keras. Shen Li berjalan pelan ke depan Sentang, pura-pura perhatian dengan lembut. "Adik bodoh, kau membungkus diri setebal ini. Kalau nanti biang keringat bagaimana? Cepat ganti baju yang lebih sejuk." Sambil bicara dia hendak menarik baju Sentang. Sentang seperti tikus ketemu kucing, mundur sempoyongan 2 langkah, seolah takut ditarik bajunya. Suaranya terdengar ketakutan seperti mau menangis. "Tidak usah, aku tidak apa-apa. Dokter bilang asal ditutup 2 hari akan sembuh." Hati Shen Li tertawa. Si jelek ini menutupi mati-matian, malah makin membuatnya penasaran sejelek apa dia. Dia sudah mengatur orang di bawah panggung, begitu melihat wajah asli Sentang, mereka akan langsung mengipasi api, membuat reputasi Sentang hancur dan hidup segan mati tak mau.
Tanpa basa-basi Shen Li menarik Shen Tang ke atas panggung. Hadirin sekalian, ini adalah adik saya, Shen Tang. Demi menghadiri upacara pelantikan saya, dia khusus jauh-jauh kembali ke kota kerajaan. Tolong beri dia tepuk tangan dan semangat. Tubuh Shen Tang gemetar makin hebat. Dia mundur tak terkendali, tapi lengannya dicengkeram erat oleh Shen Li, maju mundur tak bisa. Tingkah anehnya ini menarik perhatian semua orang. Senyum Shen Li makin lembut. Jangan sembunyi dong. Aku khusus menyuruh orang menyiapkan gaun untukmu, entah kau masih muat memakainya atau tidak. Cepat ganti baju jelek ini. Shen Li tersenyum penuh kemenangan, langsung menarik lepas jaket luar dan masker Shen Tang. Shen Li tidak sabar ingin semua orang melihat betapa menjijikkannya wajah si jelek ini. Tapi detik berikutnya, saat jubah jatuh ke lantai, senyumnya seketika beku, lebih jelek daripada menangis. Shen Li mundur beberapa langkah dengan ketakutan, tidak percaya. Bagaimana mungkin? Terlihat Shen Tang bertubuh tinggi semampai, wajahnya cantik dan lembut bak iblis penggoda. Gaun putri duyung biru tua menjuntai ke lantai seperti lautan bintang. Para hewan yang tadinya berniat melihat lelucon semuanya melongo. Suasana menjadi hening seperti mati. Xiao Jing menatap kosong sosok di panggung, tiba-tiba muncul dorongan posesif ingin merebut orang itu turun, tidak boleh ada orang lain yang mengintip. Mata rubah Shen Li, suami, yang indah juga memancarkan keterkejutan sesaat. Dia teringat semalam, ternyata bukan ilusi. Ternyata inilah wujud aslinya. Xiao Tang benar-benar pintar memberi kejutan. Lu Xiao yang baru saja kembali dari rumah menatap lekat sosok di panggung, napasnya tertahan. Hatinya yang selama bertahun-tahun tenang tanpa gelombang, tiba-tiba muncul getaran. Yang paling terkejut tak lain adalah Laide. Dia menatap Shen Tang di panggung lekat-lekat, warna matanya menggelap, seolah ada badai yang mengamuk di dalamnya. Kaisar dan permaisuri penuh keheranan. Dalam ingatan mereka wajah Shen Tang biasa saja. Setahun ini meski dia tidak jadi jelek, bagaimana bisa jadi secantik ini? Pangeran pertama Shen Su juga menatap Shen Tang, wajahnya penuh keheranan. Adik yang dalam ingatannya itik buruk rupa berwajah biasa, kenapa bisa jadi secantik ini? Beberapa utusan yang tidak tahu bertanya, betina cantik dan mulia ini apakah putri kekaisaran yang dilantik hari ini? Bukan, dia mantan putri Shen Tang yang diasingkan. Yang di sebelahnya itu baru putri asli yang dilantik hari ini. Tapi kenapa aku merasa betina ini lebih mirip putri yang mulia dan cantik? Benar, dia terlalu cantik. Kalau kau tidak bilang, aku hampir lupa siapa putri aslinya di panggung. Aku juga. Tepat saat itu, Shen Tang menggunakan pesona, sekilas mempesona. Detik berikutnya, tatapan semua orang di bawah panggung bergetar hebat. Mereka tiba-tiba merasa tubuh mereka panas, darah bergejolak, jantung berdetak kencang. Bahkan banyak hewan muda yang langsung berlutut di tempat menyatakan ketundukan dan cinta. Di tengah kerumunan entah siapa yang berteriak, Tuan Putri yang mulia. Segera makin banyak orang berteriak, yang mulia. Satu-satunya putri di hatiku. Shen Li putri, melihat situasi makin tak terkendali, giginya gemeretak karena marah. Dia tidak peduli lagi dengan skenario pamer yang disiapkan sebelumnya. Dia buru-buru melepas cadarnya, tersenyum paksa. Selamat datang semua di upacara pelantikan saya. Saya putri kekaisaran, Shen Li. Saya tidak akan mengecewakan harapan kalian, saya akan memimpin rakyat kekaisaran menuju masa depan yang indah. Saat itu baru ada orang yang melihat ke arahnya, bergumam, oh, ternyata ini putri kekaisaran yang asli. Kita tadi hampir salah orang. Gadis itu tanpa sengaja memperlihatkan tubuh sempurnanya. 7 miliar manusia hewan di seluruh dunia terdiam seketika, jantung mereka berdebar. Bahkan para suami yang sebelumnya menghindarinya, jantung mereka sesaat berdetak lebih cepat dan jakun mereka bergerak naik turun. Ada juga manusia hewan yang berteriak, hidup Tuan Putri. Shen Li, putri yang asli,
melihat kejadian ini dan buru-buru menjelaskan kepada semua orang bahwa dialah putri yang sebenarnya. Tapi meski begitu, masih banyak tatapan manusia hewan yang tertuju pada Sentang. Senli marah sampai menggertakkan gigi gerahamnya. Sentang sialan ini berani-beraninya mencuri perhatiannya. Manusia ular kobra, Sue Yingsu, bersembunyi di pojok melihat Sentang yang memukau seluruh hadirin. Matanya berkilat gembira, tapi teringat bahwa dirinya kini sudah diusir dari rumah itu, matanya seketika redup. Tak lama kemudian dia diam-diam berbalik dan pergi. Di sisi lain, di benak Sentang terdengar suara pemberitahuan sistem. Tuan rumah, saya mendeteksi pergerakan Sue Yingsu. Dia juga ada di lokasi. Sentang dengan wajah kaget melihat ke sekeliling, tapi tidak menemukan sosok Sue Yingsu. Bukannya dia pergi ke rawa kabut asam. Kenapa bisa muncul di istana? Sistemmu ini tidak salah kan? Deteksi sistem sama sekali tidak salah. Saya tadi benar-benar merasakan auranya, tapi sekarang tiba-tiba menghilang. Perasaan Sentang menjadi rumit. Bagaimanapun juga mereka belum resmi bercerai. Selain itu Sue Yingsu dari kecil sudah hidup bersama pemilik tubuh asli begitu lama. Sentang benar-benar tidak bisa menganggap Sue Yingsu sebagai orang asing yang tidak akan pernah berhubungan lagi. Sentang berpikir sejenak, nanti kalau ada kabarnya lagi, tolong beritahu aku secepatnya. Baik, tuan rumah. Sentang menatap 4 pria di bawah panggung. Harus diakui mereka cukup punya rasa tanggung jawab, sama sekali tidak melirik pemeran utama wanita. Senli sekarang pasti marah besar dalam hati. Sentang mengabaikan wajah suram Senli dan di bawah sorotan berbagai tatapan, dia berjalan turun dari panggung dengan anggun. Tiba-tiba sesosok tubuh tinggi tegap menghalanginya. Sensu, pangeran pertama, langsung mengeluarkan foto mereka berdua dan bertanya dengan dingin. Kau dulu sama sekali tidak seperti ini. Setahun ini apa yang sebenarnya kau alami, kenapa bisa berubah jadi begini? Sentang menyipitkan matanya, berkata tidak sabar. Memangnya kenapa? Aku operasi plastik perlu lapor dulu padamu. Pangeran pertama kalau tidak ada kerjaan mending pergi memperbaiki tembok istana. Kau menghalangiku di sini mau apa? Sensu tercekat, sulit berkata-kata. Tatapannya yang kaget jatuh ke wajah Sentang. Apa ini hasil operasi plastik? Wajah, tubuh, dan seluruh aura tubuhnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, seperti berganti orang. Tidak, kau bukan adikku, Sentang. Matanya memancarkan rasa sakit dan penyesalan. Alasan Sensu menyukai Senli adalah karena Senli lebih cantik daripada pemilik tubuh asli. Dia suka adik yang cantik. Tapi sekarang melihat penampilan Sentang, dia agak sulit menerimanya. Benar, aku memang bukan adik Sentangmu. Adik Sentangmu sudah lama mati di tanah tercemar. Kau bicara omong kosong apa? Sensu dengan mata memerah menerjang maju, mencengkeram bahu Sentang dengan kedua tangan. Matanya penuh penyesalan. Dulu aku yang salah. Aku tidak bermaksud mengabaikanmu, tapi dalam hatiku selalu memikirkanmu. Hanya saja aku merasa Senli sudah menderita begitu lama di luar, keluarga merasa bersalah padanya, makanya ingin lebih memperhatikannya. Sentang malas mendengar omong kosongnya dan mendorongnya kasar. Sentang yang asli sudah tidak ada, sekarang dia bicara begini apa gunanya? Sensu yang tidak menyerah masih ingin terus mendesak. Detik berikutnya Sentang sudah dilindungi oleh sosok tinggi di belakangnya. Xiao Jing menatap Sensu yang berwajah tidak ramah dengan tatapan dingin, senyum di bibirnya tampak jahat dan dingin. Pangeran pertama terang-terangan menarik-narik betina asing, kalau dilihat orang sepertinya kurang pantas ya. Sensu mengepalkan kedua tangannya, wajahnya suram. Dia adikku, apa hakmu bicara begitu? Xiao Jing mendengus dingin. Aku suaminya. Sensu terdiam 1000 bahasa, wajahnya makin merah padam. Saat itu Senli, suami, juga berjalan santai mendekat, tersenyum tapi tidak tersenyum. Xiao Tang sekarang sudah bukan putri kekaisaran lagi.
Kau dan dia tidak ada hubungan kakak adik. Lu Xiao juga dengan langkah berjalan mendekat dan diam-diam menambahkan, sekalipun benar kakak adik, tarik-menarik di depan umum sungguh tidak pantas. Pangeran pertama jangan sampai merusak reputasi sendiri. Sensu menatap mereka dengan wajah pucat, tidak bisa membalas sepatah kata pun. Akhirnya dia hanya bisa berbalik dan pergi. Selanjutnya Sentang mengikuti Sen Li dan yang lain duduk di meja perjamuan. Saat itu di benaknya kembali terdengar suara sistem. Tuan rumah, saya baru saja menyadari bahwa di atas panggung tadi Sen Li, putri, juga menggunakan buff pesona. Sentang terkejut. Maksudmu pemeran utama wanita juga terikat dengan sistem? Benar, pikir-pikir lagi, Sen Li kan memang pemeran utama wanita, punya sedikit aura protagonis itu wajar. Wajah Sentang tiba-tiba tegang. Lalu apakah sistemnya bisa mendeteksi keberadaanku? Sistem tertawa licik. Tentu saja tidak bisa. Aku adalah sistem versi terbaru. Terhadap deteksi sistem rongsokan lama itu aku punya fungsi penangkal. Alis Sentang bergerak sedikit, diam-diam menghela napas lega. Oh ya, ada kabar baik lagi untuk tuan rumah. Setelah penampilan memukau tuan rumah kali ini, tingkat kesukaan para pemeran utama pria naik drastis. Tingkat kesukaan Xiao Jing tambah 20. Tingkat kesukaan Sen Li tambah 20. Tingkat kesukaan Lai De tambah 30. Tingkat kesukaan Lu Xiao tambah 20. Karena tingkat kesukaan Lu Xiao sudah mencapai tahap suka, hadiahnya adalah sebotol ramuan terobosan kekuatan super. Dan karena saat ini tingkat kesukaan semua target penaklukan sudah mencapai tahap suka, ada hadiah tambahan keahlian khusus, tari badai. Sentang mengangkat alis. Ramuan terobosan kekuatan super dia tahu, itu ramuan yang kalau diminum bisa membantunya menembus tingkat kekuatan super. Tapi apa itu tari badai? Sistem menjelaskan, keahlian ini membantu tuan rumah yang kaku ini menjadi ahli tari. Tuan rumah coba saja nanti akan tahu. Sudut mulut Sentang berkedut. Ternyata cuma jago menari. Itu sih mending dikasih hadiah keahlian serangan yang kuat. Sentang mengeluarkan ramuan terobosan kekuatan super dari ruang penyimpanan, diam-diam memasukkannya ke dalam anggur merah di tangannya, lalu meminumnya sekaligus. Segera kekuatan elemen tanah di dalam tubuhnya melonjak drastis, langsung naik ke tingkat elemen tanah menengah. Setara dengan kemampuan tempur manusia hewan tingkat 4 atau 5. Asal tidak bertemu manusia hewan yang sangat kuat, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Manusia hewan di sebelah sesekali mencuri pandang ke arah Sentang. Jadi wajah Xiao Jing dan yang lain sangat tidak enak dipandang. Tanpa kentara mereka menempatkan Sentang di tengah, menghalangi tatapan mata keranjang para pejantan itu. Saat itu seorang utusan asing berdiri untuk bersulang kepada kaisar dan memberi selamat. Kekaisaran punya 2 putri yang cantik dan cerdas, sungguh beruntung, membuat orang lain iri. Sen Li, putri, mendengar kalimat ini, amarah yang susah payah ditekan dalam hatinya kembali meledak. Ini sama sekali bukan yang ingin dia dengar. Dia adalah putri kekaisaran yang mulia dan tiada duanya. Si barang palsu sialan itu punya hak apa disandingkan dengannya. Kaisar dan permaisuri mendengar itu juga berwajah aneh, tapi hanya bisa tersenyum kaku menanggapi. Permaisuri bahkan dengan penasaran melirik ke arah Sentang beberapa kali, tak tahan menyentuh wajahnya sendiri yang dirawat dengan hati-hati tapi mulai menua, namun gengsi untuk bertanya bagaimana cara perawatannya. Setelah upacara pelantikan selesai, masih ada pesta dansa. Jantan dan betina bisa mengundang pasangan yang disukai untuk berdansa. Namun yang tidak disangka Sentang adalah Sen Li, putri, justru membawa segelas anggur merah mendatangi meja mereka. Menatap Sen Li, suami, dan yang lain, dia tersenyum lembut dan berkata, tidak tahu apakah putri ini mendapat kehormatan mengundang kalian berdansa satu lagu. Xiao Jing tanpa pikir panjang langsung menolak. Aku tidak bisa menari, Anda cari orang lain saja yang lebih ahli. Sen Li, suami, juga tersenyum tipis. Maaf, saya tidak mahir tarian istana,
takut nanti merusak suasana hati Tuan Putri. Lu Xiao melirik Shen Tang dan juga menolak dengan suara datar. Istri ada di samping, ini tidak pantas. Penolakan tiga orang ini masih tergolong sopan, Shen Li Putri masih bisa memaksakan senyum. Tapi ucapan Lai De langsung membuat pertahanan Shen Li Putri runtuh total. Kaki pangeran ini patah, tidak bisa menari. Shen Li Putri marah sampai menggertakkan gigi. Kakinya patah masih bisa datang ke pesta. Pria ini kalau cari alasan ya cari yang bagusan dikit. Shen Li Putri menatap Shen Tang dengan penuh kedengkian. Hari ini dia harus membuat Shen Tang malu. Dia harus membuat sekumpulan pria ini sadar siapa pasangan yang pantas buat mereka. Dia sengaja mengeraskan suara agar seluruh ruangan bisa mendengar. Kalau begitu bagaimana kalau adik Shen Tang saja yang menari satu lagu untuk kita? Saat itu Shen Su berjalan mendekat dan berkata dingin. Putri Shen Li, Xiao Tang dia tidak bisa menari. Tarian gaya anjingnya itu bukannya malah jadi bahan tertawaan dan merusak suasana hati semua orang. Orang-orang yang mendengar langsung berbisik-bisik. Cantik begini ternyata bodoh cuma jadi pajangan. Yang palsu memang palsu, tentu tidak bisa dibandingkan dengan bakat putri asli yang tiada duanya. Di kerumunan ada suara ejekan juga sorakan. Suasana kembali dipanaskan sampai ke puncak. Ditatap begitu banyak mata, Shen Tang sama sekali tidak takut. Pemeran utama wanita ini pasti sengaja. Dia jelas tahu pemilik tubuh asli adalah sampah yang sama sekali tidak bisa menari, tapi tetap memaksanya tampil. Siapa yang berani berisik lagi, aku hajar. Xiao Jing bangkit dan menggebrak meja, baru mau memaki, Shen Tang buru-buru menarik tangannya. Xiao Jing menunduk menatap mata Shen Tang yang lembut, tenggorokannya tercekat, dengan kesal berkata. Kau jangan pedulikan mulut-mulut sampah ini. Kaki ada di badanmu, kalau tidak mau menari apa mereka bisa memaksa. Shen Tang tersenyum menenangkan, tidak apa-apa, di acara sepenting ini tidak boleh merusak suasana hati orang banyak. Biar aku menari satu lagu dulu. Wajah Xiao Jing tegang. Kau benar-benar mau menari. Shen Li, suami, juga menatap Shen Tang ragu. Mereka teman masa kecil, tentu dia tahu Shen Tang sejak kecil malas gerak dan sama sekali tidak bisa menari. Shen Su buru-buru menariknya kembali ke kursi. Jangan memaksakan diri. Kalau tidak mau ya jangan dilakukan, tidak usah pedulikan omongan orang-orang ini. Lu Xiao dan Lai De tidak bicara tapi wajah mereka juga dingin. Aura dingin yang dipancarkan keduanya membuat orang-orang merinding. Orang-orang yang tadi bersorak pun buru-buru tutup mulut. Shen Tang tidak menyangka para pria ini akan melindunginya, hatinya merasa sedikit puas. Dia memang tidak bisa menari, tapi untungnya ada hadiah keahlian tari badai dari sistem. Pas sekali ambil kesempatan ini untuk mencobanya. Shen Tang tersenyum. Tidak masalah. Asal para tamu tidak keberatan dengan tarianku yang jelek, aku bersedia menghibur semua orang. Shen Li Putri mencibir dalam hati. Pura-puranya meyakinkan, tunggu nanti saat kau malu, aku pasti akan membuatmu hancur reputasinya. Shen Li Putri bertanya lembut, lalu adik Xiao Tang ingin memilih siapa sebagai pasangan dansa. Shen Tang menyapu pandangan ke sekeliling. Dalam hati dia mengagumi, keempat suaminya ini semuanya tinggi dan tampan. Siapapun yang dia bawa pasti akan membuatnya bangga. Xiao Jing melihat tatapan Shen Tang melewatinya begitu saja, dengan kesal berkata, kenapa kau tidak melihatku sama sekali? Shen Tang balik bertanya, kau bisa menari. Xiao Jing langsung menenggak segelas anggur dengan kasar, marah dan menutup diri. Saat itu Lai De tiba-tiba berdiri dan berinisiatif bicara. Aku akan menari denganmu. Shen Tang terbelalak kaget. Tidak menyangka pria ini akan berinisiatif maju. Kalau dulu, Lai De malas meliriknya, apalagi menari dengannya di depan umum. Orang-orang yang mendengar ini juga berbisik-bisik. Pangeran laut ini bukannya baru saja bilang kakinya patah. Baru lewat 2 menit kakinya sembuh lagi.
Wajah Senli Putri terasa panas dan perih. Sayangnya di depan orang dia harus tetap pura-pura anggun dan lembut. Sudut mulut Sentang juga berkedut, mengejek, bukannya kakimu patah. Namun detik berikutnya Laide langsung menariknya masuk ke lantai dansa. Macan tutul itu bukannya bilang kau tabib sakti. Sembuhkan saja aku, tidak bisa. Xiao Jing tidak menyangka suatu hari akan menjatuhkan batu ke kakinya sendiri. Dia menatap dua orang yang bergandengan tangan di lantai dansa, hatinya cemburu setengah mati. Senli, suami, dan Lu Xiao menoleh melihat. Ekspresi mereka tidak terlalu bergejolak, tapi jari yang memegang gelas anggur sedikit menekan kuat. Terlihat di tengah lantai dansa, satu tangan Laide mendarat di pinggang Sentang, tangan lainnya mengangkat tangan Sentang. Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, dia menunduk dan mengecup punggung tangan itu. Keduanya seketika menyedot perhatian seluruh ruangan. Para betina muda di sana menatap mereka dengan mata berapi-api, berharap betina yang berjalan ke lantai dansa bersama Laide adalah diri mereka sendiri. Senli Putri juga tampaknya tidak bisa menahan diri, menatap dua sosok itu dengan penuh kebencian. Tapi membayangkan Sentang sebentar lagi akan malu jadi bahan tertawaan, dia menekan amarah dalam hatinya. Saat tarian dimulai, Laide mengira Sentang tidak bisa menari, jadi sengaja memperlambat gerakan untuk menuntunnya. Tapi dengan cepat dia menyadari setiap ketukan Sentang bisa mengikutinya dengan santai. Gerakan keduanya makin lama makin serasi dan lancar. Suaranya yang jernih mengandung kejutan. Ternyata kau bisa menari ya. Bagaimanapun juga aku tinggal di istana bertahun-tahun, mana mungkin tidak bisa sama sekali. Sentang berjinjit mendekat ke arah Laide, berbisik di telinganya. Tentu saja juga berkat pasangan dansanya yang mengajar dengan baik. Mata Laide menggelap, jakunnya bergerak naik turun. Ding, selamat tuan rumah, tingkat kesukaan Laide tambah 5. Hati Sentang bergetar, belum sempat dia sadar, Laide sudah memeluk pinggangnya dan berputar dengan anggun. Langkah kaki keduanya makin lancar dan indah, seperti putri duyung cantik yang berpelukan di laut. Aula yang mewah mendadak sunyi. Mata semua orang yang hadir penuh dengan kekaguman. Senli, suami, Xiao Jing, dan Lu Xiao juga terpesona melihatnya. Tapi membayangkan yang menemaninya pamer di sana adalah ikan bau itu, wajah mereka seketika berubah menjadi sangat aneh. Sensu melihat ke arah lantai dansa dengan bengong. Kapan itik buruk rupa ini belajar menari? Senli Putri melihat adegan ini makin marah sampai wajahnya miring. Setelah satu tarian selesai, Sentang baru berpikir untuk mundur dari lantai dansa, tapi tangan Laide tiba-tiba memeluk erat pinggangnya. Sentang terbelalak kaget, baru mau bertanya, bibir tipis Laide sudah menunduk menciumnya. Mata Sentang membulat, hatinya syok. Kemarin karena Laide masa es terus jadi otaknya tidak waras. Tapi kali ini kenapa lagi? Semua orang di sana seketika menahan napas. Xiao Jing melihat adegan ini langsung berdiri, tinjunya mengepal erat, giginya hampir remuk karena marah. Ikan mati ini berani-beraninya mengambil kesempatan mencuri start. Di depan umum juga tidak tahu malu. Emosi Lu Xiao masih terbilang datar. Dia belum sampai tahap mencintai Sentang, paling banter hanya penasaran dan suka. Tapi bagaimanapun Sentang adalah istrinya. Melihat dia bermesraan dengan suami lain, sedikit banyak ada rasa tidak nyaman. Dia memalingkan muka menatap ke tempat lain. Senli, suami, menatap adegan romantis di lantai dansa. Di permukaan matanya dalam, mata rubahnya yang indah dan genit tidak terbaca emosinya. Tapi jari yang memegang gelas anggur menekan makin kuat. Senli Putri melihat ini lebih kaget lagi, hampir pingsan karena gelap mata. Dia benar-benar tidak habis pikir kenapa di plot asli para suaminya sekarang malah mengerubungi Sentang. Hingga setelah pesta dansa selesai, tiba-tiba ada seseorang bertanya. Kudengar Putri Senli bertahun-tahun ini terus mengembangkan ramuan penekan kegilaan antiviral. Raja kami sangat tertarik.
Tidak tahu bagaimana kemajuan penelitiannya. Begitu kalimat ini keluar, tatapan seluruh manusia hewan tertuju pada Sen Li Putri. Ekspresi orang-orang berbeda-beda, tapi semua membawa harapan tersembunyi. Seiring meluasnya tanah tercemar, fenomena kegilaan pada manusia hewan makin umum. Ramuan penekan yang ada di pasaran sudah ketinggalan zaman dan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan manusia hewan. Dan tahun ini Kekaisaran Yehui mengeluarkan kabar baru bahwa Putri Sen Li memimpin tim menaklukkan teknologi yang sangat sulit, mengembangkan ramuan penekan versi baru dengan tingkat kesembuhan mencapai 99% dan hampir tanpa efek samping. Jika ramuan ini benar-benar berhasil, maka dia akan menjadi penyelamat seluruh kaum hewan. Dan ini juga adalah kartu as Sen Li. Sen Li Putri menatap pandangan penuh harap dan berapi-api itu, tersenyum lembut. Tenang saja, para tamu terhormat hanya perlu menunggu kabar baik. Tolong dukung peluncuran produk sebulan lagi. Dia tidak menyebutkan waktu spesifik tentang ramuan penekan itu, tapi perkataan ini sudah cukup memancing selera. Semua orang di sana senang bukan main. Bahkan banyak manusia hewan yang menderita kegilaan mental bertahun-tahun bersorak di tempat. Putri Sen Li benar-benar penyelamat kekaisaran. Dialah putri sejati di hati kami. Jauh lebih hebat daripada putri palsu yang cuma modal tampang itu. Cantik lagi buat apa? Tidak hanya tidak pernah memberikan kontribusi apapun untuk rakyat kekaisaran, malah mencelakai begitu banyak nyawa. Sama sekali tidak pantas disandingkan dengan Putri Sen Li. Topik pembicaraan para manusia hewan entah kenapa kembali beralih ke putri asli dan palsu. Mereka di satu sisi memuji kontribusi Sen Li untuk rakyat kekaisaran bertahun-tahun ini, di sisi lain mengambil kesempatan merendahkan Sen Tang si putri palsu yang jahat. Makin lama makin kasar. Popularitas yang sebelumnya direbut Sen Tang kini diinjak-injak tak berharga. Sen Li melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan senyum kemenangan. Biarpun dia jadi cantik lalu kenapa? Dibandingkan dengannya, dia bukan apa-apa. Sen Tang tetap tenang, tidak terpengaruh opini publik. Dia teringat resep ramuan penekan yang ada di tangannya. Sayangnya dia belum mengumpulkan semua bahannya. Dia ingat salah satu bahan bakunya yang paling penting adalah air mata Putri Duyung. Dan bukan air mata biasa, harus air mata biru yang dikeluarkan Putri Duyung saat emosinya bergejolak hebat. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Masak dia harus memukuli Laide sampai babak belur biar menangis. Setelah pesta selesai, Sen Tang dan yang lain kembali ke Hotel Manor. Namun saat tidur, Sen Tang yang sudah mengganti gaun duyungnya menghadapi masalah abad ini. Terlihat Sen Li, suami, menatapnya sambil tersenyum. Xiao Tang, masa estrusmu juga sudah selesai. Tradisi indah keluarga kita untuk menghabiskan malam yang indah bukannya harus dimulai lagi. Malam ini giliran siapa? Sen Tang mendengar kalimat yang familiar ini, sudut mulutnya berkedut. Tidak menyangka suatu hari dia akan menjatuhkan batu ke kakinya sendiri. Saat ini tatapan para pria semua tertuju pada Sen Tang. Xiao Jing tidak perlu ditanya, tatapannya lekat menatap Sen Tang, rasanya ingin langsung memanggulnya bawa ke sarang. Wajah tampan Sen Li, suami, lembut, tapi samar-samar juga menampakkan hasrat. Laide tidak bicara, mata persik birunya menatap dalam ke arah Sen Tang. Dia tadi siang di pesta dan sesudah menunjukkan perasaannya sejelas itu. Kali ini seharusnya Sen Tang mengertikan. Lu Xiao berekspresi datar, tapi kalau biasanya di situasi seperti ini dia pasti sudah cari alasan pergi, hari ini dia malah tidak pergi. Sepertinya agak penasaran siapa yang akan dipilih Sen Tang.